Pemirsa CB Channel dimanapun Anda berada, di sesi 1 kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Hardiono selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok mengenai anggaran yang digunakan untuk pembayaran premi, dan tadi masih ada nyangkut sedikit di seputaran ABT, anggaran belanja tambahan. Nah, di samping saya ada Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Bu Lilis Latifah. Tadi Ibu mungkin juga mendengarkan apa yang disampaikan Pak Hardiono seputar ketidaksiapan APBD kita, APBD Kota Depok untuk membayar premi, dan ujung-ujungnya harus dicicil 2 kali. Melalui yang sudah diketok di awal periode, kemudian di tengah periode diadakan penyesuaian melalui ABT. Kenapa sih Bu nggak disiapin sekaligus aja kebutuhan dana yang digunakan untuk premi supaya tidak ada hambatan terkait dengan pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, Bu? Ya, baik. Prinsip begini, apa yang sudah dibakukan, anggaran itu kan sudah dibagi-bagi karena kue itu kan masih sangat sedikit ya, dibandingkan dengan Provinsi DKI barangkali. Kue ini 1 piring. Kemudian kue yang 1 piring ini, Depok ini kan baru juga kita merangkak, baru berjalan 14 tahun dengan APBD yang sangat kecil, sedangkan pembenahan yang lain, infrastruktur dan lain sebagainya, pendidikan, rumah sakit daerah dan lain sebagainya, ini juga kan membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, keinginan kami, kalau memang anggaran itu memenuhi untuk 1 tahun di-fullkan, akan kita fullkan. Karena tadi kembali lagi bahwa anggaran ini adalah sangat terbatas, masih kecil APBD kita, ya, PAD kita pun masih kecil, belum cukup untuk mendanai sekaligus, ya. Jadi mungkin harus step by step. Step by iya, step. Yang penting bisa terakomodir untuk kepentingan masyarakat kita. Ya. Tadi ada statement Ibu yang menurut saya cukup menggelitik ya, Bu. Apa Depok ini masih merangkak. Kalau saya bilang untuk 14 tahun itu sudah remaja, Bu. Bagaimana 14 tahun bukanlah umur yang singkat, ya, harusnya selama 14 tahun perjalanan kota ini harusnya hal-hal begini untuk meningkatkan kualitas publik harusnya sudah mulai dipikirkan khususnya oleh anggota legislatifnya yang ada di Kota Kembang. Gimana, Bu? Itu sudah sangat dipikirkan. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota lain, itu masih sangat kecil anggaran untuk jaminan kesehatan daerah itu. Bahkan kalau di kita di Depok tadi sudah per jiwa itu nominalnya kan sudah 100 juta per tahun. Itu sudah sangat-sangat besar dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Nah, artinya di dalam merangkak masih 14 tahun itu masih berjalan. Bagaimana di dalam 14 tahun itu ada perbaikan. Setiap tahun itu selalu ada perbaikan, baik di dalam pelayanan maupun penganggaran. Nah, di dalam penganggaran itu pun itu tidak pernah kita stuck di situ. Waktu tahun kemarin 18 miliar. Berapa Pak tahun kemarin itu kita? 18 miliar. Kemudian tahun ini diupayakan kan naik terus. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat itu setiap tahun harus meningkat. Sekalipun kita masih berjalan yang memang usianya masih sangat muda dibandingkan dengan kabupaten kota lain yang memang sudah cukup lama. Seperti itu, Depok itu sudah bagus sebetulnya. Nah, mampukah pertumbuhan kota Depok ini, keuangan yang bersumber dari PAD khususnya ini menopang kebutuhan untuk mensejahterakan kehidupan kesehatan masyarakatnya, Bu? Karena saya lihat pertumbuhan kota ini sangat kecil, Bu. Betul. Oleh karena itu, dengan keterbatasan anggaran-anggaran yang tadi, maka pemerintah Kota Depok harus menjemput bola. Tadi sudah dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan bahwa ada bantuan juga jadi provinsi. Itu setiap tahunnya kemarin 5,4 miliar, sekarang 5 miliar ya Pak. Berarti Depok masih dapat subsidi dari provinsi. Iya, karena apa? Bisa untuk menutupi kebutuhan masyarakat kita tentang kesehatan, kan begitu ya. Baik. Pak, kembali ke Pak Dr. Hardiono nih. Pak Dokter, ini kabarnya nih yang saya dengar masih banyak utang-utang di 32 rumah sakit tahun lalu nih, Pak.
Ini jangan-jangan duit 18 miliar tuh hanya digunakan untuk bayar utang-utang rumah sakit itu tuh Pak. Gimana nih Pak penjelasannya? Ya, ini jadi mungkin perlu dipahami juga bahwa kami ini adalah pemerintah gitu ya. Jadi namanya pemerintah, sistem keuangannya pun bukan cash and carry. Jadi mereka provider itu semua memahami tentang hal itu. Jadi setidaknya dalam asuransi itu 3 bulan lah kita baru bisa bayar gitu. Karena proses klaim itu terutama rumah sakit besar itu berkasnya bukan 1 berkas 2 berkas Pak. Ya dikasih itu bisa tumpukan kiloan. Nah begitu masuk kemudian mau dikeluarkan bulan depan kan nggak bisa Pak. Kita harus verifikasi, kemudian dilihat jumlahnya benar, kemudian dilihat juga apakah ada fraud, kecurangan atau tidak. Ya Pak, kalau misalnya ternyata harus operasi 1 sisi ternyata ditulisnya 2 sisi. Kan 2 kali lipat biayanya. Betul nggak itu? Kita cocokkan dengan laporan operasi. Memang ada rumah sakit yang bertindak fraud Pak, yang bertindak curang terhadap terhadap pelayanan kesehatan publik kayak begini Pak? Pernah kami temukan ya dalam hal itu oleh karenanya kita senantiasa melakukan verifikasi. Karena ini kan yang tahu orang-orang medis, yang non medis. Mana tahu Pak. Apakah ada tindakan Pak terhadap rumah sakit tersebut Ya, Pak? kita melakukan verifikasi, kita lihat pengecekan benar atau salah, kita tegur. Hanya ditegur aja Pak, nggak dicabut sekalian izin rumah sakit tadi Pak? Kita sama-sama butuh kan Pak ya, dalam hal ini kita melakukan persuasif, artinya peringatan, ya tegur semacam itu, jangan diulangi kembali dan sebagainya. Mereka berjanji, kita jalan terus. Yang penting seperti itu. Ya. Nah, sementara kalau misalnya kita langsung tutup kan nggak bisa Pak, ada prosedurnya. Iya. Peringatan 1, 2, 3. Tetap itu jalan, mekanisme prosedural itu ada ya Pak ya? Kita lakukan. Kalau mereka seperti itu bandel terus ya mau nggak mau tutup. Tapi kan masyarakat juga butuh di sisi pelayanan yang lain. Iya, iya. Ya karena cabang ilmu kedokteran itu banyak. Betul. Begitu Pak. Seluruh tubuh ini Pak yang dilakukan. Seluruh tubuh. Jadi artinya antara pemerintah kotanya, legislatifnya dengan rumah sakit selaku providernya adalah simbiosis mutualisme Pak ya? Ya, nah di mana ini adalah masyarakat sebagai pihak yang dilayani dalam hal ini. Para pemirsa setia CB Channel dimanapun Anda berada, Jamkesda memang punya peranan ya, khususnya di Kota Depok. Namun nanti di sesi ketiga kita akan mengulas sejauh mana peranan Jamkesda ini untuk menopang kesehatan masyarakat secara umum. Setelah pesan-pesan berikut kita lanjutkan.